Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan ada beberapa kritikan yang masuk kepada saya, yang ini perlu saya sampaikan ya. Mereka-mereka yang tidak mempercayai mimpi-mimpi Said Muhammad Qasim berkata kepada saya, kamu itu sok tahu katanya. Para ulama yang ahli ilmu pun belum ada yang komentar, masih pada diem gitu katanya ya. Nah ini perlu saya sampaikan ya. Di sini saya sangat menghormati semua para ulama ya. Mau itu dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah, dari Persis, dari apapun saya menghormati beliau-beliau. Karena kan mereka itu manusia-manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga warasatul anbiya ya. Tetapi perlu saya tegaskan lagi, kalau kita melihat keterangan yang termaktub di dalam kitab Al-Burhan, justru di situ kalimatnya kan seperti ini, ala afwahin nas, yang mendohirkan Imam Al-Mahdi kan atas bibir-bibir manusia. Situ kan pakai an-nas ya. Nah, kalau kita melihat kepada Al-Quran, ada ayat Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu. Nah, artinya Allah tuh menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Tetapi kalau ada ayat ya ayyuhan nasu, nah artinya Allah menyuruh kepada semua manusia gitu. Bukan hanya kepada para ulama, bukan hanya kepada umat Islam bahkan ya. Karena an-nasu itu umum. Ya itu kan sama ya, yang termaktub di dalam kitab Al-Burhan pun sama. Ala afwahin nas, atas bibir-bibir manusia. Artinya manusia umum gitu. Bukan gini, bukan ala afwahil ulama, bukan itu kan. Nah ini kan yang saya sampaikan, apa yang termaktub di dalam kitab kan ya. Ini saya baca lagi agar tidak salah paham nih ya. Idza nada munadin minas sama, ketika menyeru siapa yang menyeru minas sama'i dari langit. Nah, artinya kan berita langit ya. Mimpi yang baik itu kan termasuk berita langit ya. Mimpi yang baik kan. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan Al-Busro namanya kan ya, kabar gembira itu. Kalau di dalam Al-Hadis kan namanya Al-Mubashirot ya, mimpi yang baik itu kan. Nah itu kan termasuk berita langit. Innal haqqo fi ali Muhammadin, sesungguhnya kebenaran itu ada di duriah Nabi. Nah kalau dikaitkan dengan kejadian Said Muhammad Qasim, ketika Said Muhammad Qasim disuruh menyebarkan mimpinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam mimpinya pun beliau, Said Muhammad Qasim, Kangjeng Rasul selalu berkata Qasim anakku. Nah itu kan menunjukkan duriah Nabi. Jadi gini, mafhumnya seperti ini. Ketika berita langit, ketika Al-Busro, ketika Mubasirot disampaikan oleh duriah Nabi gitu, disampaikan oleh Said Qasim duriah Nabi, itu tuh di dalamnya ada kebenaran gitu, maksudnya seperti itu kan. Nah kemudian Pak Indra Dalik, ketika pada saat mimpinya menyebar atas perintah Allah dan Rasulnya, yadharu, maka akan dohir siapa Al-Mahdiyu, Imam Al-Mahdi, ala afwahin nas, atas bibir-bibir manusia gitu. Nah itu kan umum ya, Anas itu kan umum. Jadi yang mengetahui, yang mendohirkan Al-Mahdi itu bukan hanya dari para ulama, bukan hanya dari umat Islam sekalipun gitu. Karena kan Anas itu kan umum, umum kan. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian wayasrobu nahubbahu, dan mereka akan meneguk rasa cinta kepadanya. Nah ini kan di luar sana nih. Seperti ini katanya, Said Muhammad Qasim itu bukan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi itu kemunculannya itu akan dicintai semua orang. Nah ini salah menurut saya, pemahaman salah. Kenapa? Kalau Imam Al-Mahdi kemunculannya akan dicintai semua orang, berarti kan tidak ada musuh nantinya. Dan hadis yang mengatakan perang pun akan batal nantinya. Gitu kan? Nah, kalau kita melihat sejarah para nabi, ketika menyebarkan risalahnya itu kan ada yang menentang, ada yang menerima, dan yang menerima itulah yang akan mencintai gitu. Nah, sebagaimana hal yang terjadi sekarang, ketika Sir Muhammad Qasim menyebarkan mimpinya, yang percaya itulah yang akan mencintai gitu. Artinya
tidak semua orang akan mencintai gitu. Kalau semua orang mencintai kan nanti kan tidak ada hadis yang mengatakan perang dong ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian wala yakunu lahum dzikru ghairi, dan tidak ada bagi mereka itu perbincangan selainnya gitu. Artinya yang dibincang itu yang dibahas itu kan Al-Mahdi, Al-Mahdi gitu. Nah, ini kan sesuai dengan kejadian sekarang ya. Ketika mubasyiratnya menyebar, jangankan orang yang percaya, yang tidak percaya pun akan membahasnya gitu. Akan dibahasnya, diperbincangkan lah. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau kita melihat teks keterangan ini, berarti yang akan mendohirkan Al-Mahdi itu bukan hanya dari para ulama, bahkan bukan hanya umat Islam gitu. Karena kan an-nasu itu umum, manusia umum lah gitu. Wallahu a'lam bissawab.